Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sampai di penghujung, betul-betul ujung daripada tahun 2023. Dan tema kita bulan ini adalah sesuatu yang saya percaya penting sekali, dan untuk itulah sebetulnya kita diberikan anugerah, diberikan karunia, diberikan talenta sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Alkitab menyatakan Dia rindu agar apa? Agar kehidupan kita ini mengalami keberbuahan, bukan hanya buah biasa tapi buah yang lebat. Ya, saya ingin bacakan teks firman Tuhan yang akan mendasari apa yang menjadi renungan firman saat ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 berkata, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak," bukan cuma berbuah biasa, tetapi berbuah banyak. "Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Perhatikan, ada dua hal di situ yang penting. Yang pertama adalah kehendaknya agar kita berbuah banyak, punya kehidupan yang produktif. Tuhan udah kasih banyak banget dalam kehidupan kita. Tuhan udah kasih semua, bahkan Bapa memberikan putranya yang tunggal untuk kita. Dan saya yakin, ya memang yang pertama eternal life, ya kehidupan, jaminan kehidupan kekal. Tetapi juga saya yakin dan percaya Dia mau agar supaya apa? Hidup kita ini jadi berkat, hidup kita berdampak, hidup kita berbuah-buah, dikatakan demikian. Dan itu adalah bukti yang kedua. Firman tadi bahwa kita adalah murid-muridnya. Dari mana orang yang ada di luar tahu? Dari mana saudaraku, mereka juga yang ada di sekitar kita tahu bahwa kita murid-muridnya? Jelas sekali Tuhan Yesus yang berkata, "Kalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Tanda bahwa kita not just a follower, ya, for him, tapi kita his disciple, saudara, muridnya. Ukurannya adalah murid, ya. Dan saya yakin kalau kita jadi murid, maka even maturity itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar supaya kita bisa memiliki kehidupan yang mengalami keberbuahan, kehidupan yang berbuah, kehidupan kalau bahasa gampang hari ini adalah berdampak, kehidupan yang menjadi berkat. Maka saya percaya dan yakin kita harus tahu bahwa kita diciptakan dengan potensi. Saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita dengan caranya, dan lewat caranya itu kehidupan kita ini dipenuhi dengan berbagai hal agar kemudian kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Ya, Kejadian pasal 1 sejak dari awalnya misalkan ayat 27 dan ayat yang ke-28 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya." Pola kita adalah pola Dia sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti Tuhan tidak membedakan, ya, tidak ada pembedaan gender. Oh, kalau laki lebih jago, lebih hebat, lebih luar biasa. Oh, kalau perempuan less quality, ya, kualitas yang lebih rendah, ya nggak sejago pria, nggak sehebat pria kalau wanita. Tidak, diciptakan dengan kesetaraan. Diciptakan dengan pola yang sama, yaitu pola Tuhan sendiri, gambar daripada Tuhan sendiri. Allah, ayat 28, langsung loh saudara kalau kita perhatikan. Allah memberkati mereka, barakah. Dia proclaim His blessing upon us. Dia melepaskan berkatnya, dan kalau Tuhan ngomong ya harus terlaksana. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan ini, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Diciptakan segambar dan serupa, diberikan potensi dan segala macam keperluan untuk sebuah tugas. Tugasnya adalah be fruitful and multiply. Ya, beranak cucu, para dikatakan di dalam bahasa aslinya. To bear fruit, punya pengertian menghasilkan buah. Bring forth fruit, memberikan buah dari dalam kehidupan. Be fruitful, cause fruitful, make fruitful. Itu bahasa yang dipakai untuk be fruitful. Kehidupan yang dipenuhi dengan pertumbuhan, grow, increase, saudara. Ya,
Jadi potensi itu ditaruh di dalam diri kita agar kita bisa mengalami keberbuahan. And dikatakan multiply. Multiply itu raba. Raba itu untuk bertumbuh, to increase, ya. Dan juga punya pengertian bring in abundance, berlimpah-limpah, enlarge, diperluas, excel. Dari mana kata excellent akar katanya muncul? Exceeding, ya, grow up, nourish, plenty. Waduh, saudaraku, kalau kita lihat apa yang ditulis dalam kitab Kejadian yang diproklaim sama Tuhan bersama-sama dengan barakah tadi itu, blessing itu, begitu luar biasa. Saudara, jangan pernah memandang diri saudara, pertama, dari hanya apa kata orang. Yang kedua, dari apa kata diri kita sendiri. Kita bisa salah melihat diri kita. Orang apalagi, saudara. Apalagi yang ketiga, yang paling parah. Kita dengerin apa yang iblis ngomong. Iblis bilang model kayak kamu. Nggak mungkin kamu punya potensi. Model kayak kamu, aduh ya. Kamu itu kelas bawah, mid low. Model kayak kamu. Saudara, kalau ada satu pribadi yang ingin hidup kita tidak punya arti, berhancur, ya, kalah, dan lain sebagainya, itu adalah iblis. Tapi kalau ada satu pribadi yang ingin kita memiliki kehidupan yang signifikan, kehidupan yang berdampak, itulah Allah, adalah Allah sendiri. Makanya kemudian dia kasih potensi sama kita. Dan yang kedua adalah tugas kita untuk menemukan semua investasi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Menemukannya dan kemudian mulai saudara memakainya, ya, bahkan mengembangkannya. Ingat, tidak hanya dikatakan fruitful, tapi juga multiply. Roma pasal 12 ayat 6-8 misalkan. Oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menulis, dan firman ini datang kepada kita. Apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Memang karunia masing-masing orang berbeda-beda. Ya, ada yang sama, ada yang beda, saudara. Menurut dikatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jadi saudaraku, yang Tuhan invest dalam kehidupan kita, dalam diri kita, jenisnya bisa beda-beda, talenta bisa beda-beda. Ya, ada orang yang punya suara bagus banget. Saya nggak sebagus orang itu. Saya nyanyi bisa lah, ya. Tapi suara saya nggak sebagus mereka yang dikasih Tuhan talenta. Talenta itu karunia alamiah biasanya ditaruh dalam diri kita. Ada orang yang somehow punya intelijensia yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Ya, saudara, ada orang yang misalkan punya kemampuan bermusik. Dia jenius di bidang musik. Saudara mungkin bisa main musik kelas komsel, ya saudara. Tapi tidak jenius seperti dia, luar biasa. Komposer-komposer yang hebat misalkan. Ada orang yang dikasih bakat seni, menggambar misalkan. Sculpturing atau ada berbagai macam bentuk seni. Apakah itu desain mungkin dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang jago di bidang engineering, saudaraku. Bangun rumah, lalu kemudian bangun rancang gedungnya. Masing-masing beda-beda. Demikian pula dengan karunia-karunia rohani. Semua kita diberi karunia berlainan menurut kasih karunia. Kasih karunia datang dari mana? Dari Tuhan. Yang dianugerahkan dikatakan kepada kita. Dan kalau kita baca kemudian ayat-ayat selanjutnya, kita melihat perbedaan-perbedaan itu, saudara. Kita melihat jenis-jenis daripada karunia itu. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, perhatikan ya, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, menasehat itu mengencourage, ya, counseling. Nah, ini orang counseling, ya saudara ya. Baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia memberikan dengan hati yang ikhlas. Ada orang-orang yang somehow, saudara, punya satu dorongan dan kecenderungan untuk sangat generous. Setiap kita harus generous, ya. Salah satu value kita dulu sebelum jadi grace itu adalah generosity. Harus generous, tapi somehow ada orang-orang yang very generous, ya. Yang dia nggak bisa tidur kalau dia nggak memberi, saudara, nggak menabur, ya. Lalu kemudian siapa yang memberi pimpinan, leadership, ya, kepemimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita, kemurahan, compassion person, punya hati yang begitu lembut,
yang nggak tahan kalau lihat orang menderita. Dia rela bahkan untuk berkorban. Nah, saudara, masing-masing kita punya karunia-karunia yang berlainan. Dalam 1 Korintus 12 yang banyak menulis tentang karunia roh, ya, dikatakan tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Kalau kita bertobat, kita percaya Kristus, Roh Kudus memenuhi kita dalam hidup kita, maka kepada kita diberikan karunia. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1, karunia beda-beda. 2, bersifat khusus, cocok buat kita, pas buat kita. Ya, 3, karunianya ya masing-masing dikaruniakan sesuai dengan kehendaknya, beda-beda. Ya, temukan itu. Itu udah ada di dalam diri saudara. Tuhan sudah taruh, ya. Tugas kita memang adalah menemukan. Demikian pula dengan kamu, 1 Korintus 14 ayat 12, kamu memang berusaha, perhatikan kata berusaha, garis bawah itu, untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha, perhatikan ini, mempergunakannya untuk membangun jemaat, mempergunakannya. Makanya karunia itu setelah ditemukan, maka itu kemudian harus dipakai, harus dipraktekkan. Dan caranya menemukan sebetulnya yang very simple adalah mencoba, ya saudara ya, mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk kemudian memulai mempraktekkan. Kalau salah gimana Pak Daniel? Semua orang yang belajar pernah salah. Nggak ada orang lahir langsung jago matematika, lalu langsung hafal rumus matematika, langsung mengerti bahwa dia ternyata punya bakat gambar, punya bakat musik. Kalau dia belum kemudian mempraktekannya, mencobanya. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk salah. Kita belajar dari kesalahan, tapi juga kita bisa belajar lebih dulu dari apa yang dilakukan orang lain dan kita bisa punya hikmat untuk kita bisa lebih tajam di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja, saudara, kita harus berfungsi dan berguna. Ayat tadi dikatakan dan mempergunakannya. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita. Tentu saja untuk orang lain, saudara. Jadi kehidupan yang berbuah, ya ada iklan yang bilang masa jeruk makan jeruk, saudara, jeruk itu dimakan orang, ya saudara. Setiap buah yang dihasilkan oleh satu pohon, itu ilustrasi aja ya, pohon itu nggak pernah makan buah itu, yang makan siapa? Saudara dan saya, orang lain. Demikian pula dengan kehidupan kita, ketika kita mengalami keberbuahan, maka orang lain akan diberkati, saudara, lewat buah yang ada itu. Dalam Injil Matius pasal 25, ayat 29 dan ayat yang ke-30 dinyatakan. Ini adalah, saudaraku, merupakan satu kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan mau hidup kita berfungsi. Hidup kita berguna. Jadilah gunawan-gunawan di dunia ini. Hidup yang berguna. Matius 25 ayat 29-30 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini kan perumpamaan tentang talenta sebetulnya ya saudara ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Ya karena nggak pernah gunain saudara. Ya apa yang ada padanya. Dan Alkitab tadi mengatakan kalau dia saudaraku mempunyai, artinya dia menyadari karena dia memakainya, akan ditambahkan bahkan. Ya saya melihat orang-orang yang tadinya cuma bisa satu keterampilan atau satu karunia, ketika kemudian dia setia, ditambahkan. Saya menyadari ketika saya belajar, kemudian mengembangkan, mempraktekkan, karunia saya adalah mengajar. Tapi hari ini Tuhan tambahkan, saya juga mengembalakan. Dan saya percaya kalau saya setia, ada karunia-karunia lain yang Tuhan bisa tambahkan di dalam kehidupan. Tapi kalau kita nggak pakai, ambil itu kata Tuhan. Bahkan yang ada itu ambil. Ngeri sekali saudara. Dan ayat yang ke-30, Tuhan serius sekali dengan kebenaran ini. Dengar baik-baik saudara, ini bukan sekedar himbauan, ini adalah perintah. Ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Ini ngeri banget saudara. Jangan sampai satu hari kemudian Tuhan bilang, kamu hamba yang nggak berguna, useless. Ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara mungkin nanya, itu tempat apa Pak? Saudara tahulah yang saya maksud. Itulah neraka kekal yang mengerikan, saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-1 juga dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan
akan selaras dengan karunia-karunia kita, dengan talenta kita. Ya. Dan Alkitab bilang, aku mau kamu selaras. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku rela menderita. Agar apa? Agar kemudian semua yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, kamu pakai bagi kemuliaannya. Dan the last but not least, saudara, jangan berhenti hanya pada satu titik ketika saudara sudah berhasil, sudah merasa oke, udah jadi stop sampai enggak. Kita harus terus mengalami keberbuahan. Kita harus terus berkembang, ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang produktif, Tuhan kita itu Tuhan yang kepingin, saudaraku, multiply itu betul-betul terjadi di dalam dan lewat hidup kita. Bahkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, ini ayat strong sekali, dikatakan, akulah adalah dia sendiri, pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus berkata, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapak di sorga itu pengusaha. Ini juga pesan buat para pengusaha ya. Jangan berpikir pekerjaan saudara itu kok kelihatannya nggak rohani ya. Yang kayak Pak Daniel, kayak Pak Arifin, kayak Pak Roni, kayak Pak Franky mungkin. Nah itu yang rohani. Tidak ya. Bahwa ternyata Bapak tuh pengusaha. Hanya usahanya harus benar saudara ya. Lalu dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, jadi kalau kita sudah mengalami keberbuahan, maka akan dalam satu momen di kehidupan kita di-pruning namanya, dibersihkan, diproses lagi. Untuk apa saudara? Ada perkataan supaya. So that is a purpose ya. Supaya ia lebih banyak berbuah, supaya ia lebih banyak. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3, lebih banyak. Ya, lebih lagi. Katakan bersama dengan saya multiplikasi. 1, 2, 3. Multiplikasi di dalam dan lewat kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat yang luar biasa dalam Mazmur 92. Biarlah kiranya ayat ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur. Ya, bertunas, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, sehat maksudnya. Ya, saudara, biarlah kiranya ayat ini terjadi dalam hidup kita makin berlimpah-limpah, berbuah maksudnya, di dalam dia dan bagi kemuliaannya, dan kemudian orang bisa melihat inilah murid Tuhan, inilah anak Tuhan, inilah hamba Tuhan yang saudaraku hidupnya berguna bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.